Да так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 4805 ya, Mbak Wira ulangi. Klien nomor 4805 di sini ada wawancara khodam. Nah, ini informasi ya untuk seluruh semua bahwa apabila Anda memesan jasa wawancara, maka sebelumnya harus diterawang dahulu. Baik itu yang menerawang adalah Mbak Wira ataupun praktisi supranatural lainnya, itu boleh ya, enggak apa-apa. Nah, untuk klien nomor 4805 di sini cincinnya sudah diterawang, sudah disketsakan ke Mas Jalak Paninggal, dan itu tidak masalah ya, bagus-bagus saja, baik-baik saja ada. Jadi tinggal memar kemarin itu tinggal wawancaranya saja. Nah, ini untuk wawancara ya, masuk kemarin ya pesanannya tanggal 10 Agustus dan baru bisa Mbak Wira terawang pada tanggal 11 Agustus ya. Kenapa? Karena kemarin Mbak Wira sudah sangat lelah ya, kecapean banyak klien. Kemudian ada 5 pertanyaan di sini, Mbak Wira spoiler satu dulu. Untuk pertanyaan yang nomor 5, apakah tugas dari saya yang sedang dia jalankan? Nah, ini kemarin Mbak Wira langsung jawab, karena Mbak Wira tahu pertanyaan nomor 5 ini kan ya gitulah ya, pertanyaan-pertanyaan yang setengah ngecek dan ngetes gitu ya, bener nggak sih wawancara dari Mbah Wira ini dilakukan gitu kan, apa sekedar halusinasi dan omong kosong belaka gitu, atau terbukti nyata gitu kan. Maka dari 5 pertanyaan Mbah Wira culik dulu yang nomor 5, apakah tugas dari saya yang sedang dia jalankan. Nah, ini kan aneh ya pertanyaannya, apakah tugas dari saya yang sedang dia jalankan. Mbah Wira jawab, tugas dari Anda adalah mempengaruhi pikiran rekan kerja agar sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Dan dijawab benar. Iya benar Mbah, baru semalam diberi tugasnya. Nah, ini bukti nyata ya bahwa wawancara khodam itu ya khodam benar-benar Mbak Wira hadirkan. Jadi apabila kemudian ada pertanyaan yang jawabannya tidak sesuai dengan angan-angan Anda, katakan Mbah, apakah khodam ini sudah menyatu baik dengan diri saya? Lalu Mbak Wira jawab belum atau tidak menyatu. Kemudian Anda, masa sih Mbah nggak menyatu dan sebagainya ya. Memang nyatanya gitu kok ya. Dan itu terbukti dengan ini pertanyaan ini, apakah tugas dari saya yang sedang dia jalankan. Nah, tugas Anda yang ngasih kok tanya ke saya ya. Ya nyatanya memang Mbak Wira tanyakan dan benar gitu. Benar adanya. Nanti untuk bukti screenshot percakapannya akan Mbak Wira sertakan dalam video ya, supaya Anda semua pendengar semua tahu bahwa apa yang Mbak Wira lakukan adalah benar ya, bukan sekedar halusinasi dan omong kosong semata. Baik, sedulur semua, ini ada 5 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1 adalah apakah rasnya benar-benar banaspati ya. Menurut Mbah Wira adalah benar ya, rasnya benar banaspati. Meskipun tolong jangan dibiasakan ya bertanya ras, karena yang namanya ras dari jin ini ada ribuan, ada banyak banget rasnya. Dan seringkali, ini sering loh ya, bukan hanya jarang loh ya, seringkali Mbah Wira tidak tahu dia masuk dalam kategori ras apa. Nah, ini yang ya nanti daripada Anda bertanya lalu Mbak Wira nggak bisa menjawab gitu kan, karena ya itu tadi, ras dari jin itu ada ribuan. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, adakah dia punya pasukan? Jawabannya tidak. Jadi dia single fighter ya, atau solo fighter. Memang dia tidak punya pasukan. Nah, lalu bagaimana Mbak Wira mengidentifikasi ras Banaspati ini? Jadi begini ya lor ya, dari budaya kita, budaya Jawa, Banaspati dikenal sebagai jin ya, yang bersosok manusia terbakar ya. Apa bedanya Banaspati dengan Kemamang? Kalau Kemamang ya itu bentuknya bola api dan relatif kecil ya, ukurannya relatif kecil. Sedangkan kalau Banaspati itu relatif besar ukuran bola apinya. Kenapa? Karena dia manusia terbakar. Digambarkan dalam sejarah ya, Banaspati itu adalah manusia yang terbakar, kemudian tangannya di kaki, kakinya ada di tangan, kemudian kepalanya ada di kemaluan dan kemaluannya ada di kepala. Ini kalau Anda bayangkan ya, berarti seperti orang yang salto ya, jadi tangannya ada di bawah, kemudian dia berjalan dengan menggunakan dua tangannya atau kayang ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika dia berjalan ya, itu seluruh tubuhnya itu, kalau dalam bahasa Jawa itu obah kabeh. Jadi ketika dia berjalan seluruh tubuhnya itu obah kabeh. Artinya apa? Bergetar semua ya, seperti orang menari.
Nah, konon katanya ya, ini masih katanya ya. Sebenarnya Mbak Wira itu anti katanya ya, tapi ini konon katanya karena Mbak Wira sendiri juga belum pernah membuktikan. Mbak Wira cukup jarang bertemu dengan Banaspati karena Banaspati ini entitas yang langka. Kemudian begitu Mbak Wira bertemu sekalipun, Mbak Wira jarang mempraktekkan karena belum ketemu selanya. Jadi kesempatan untuk mempraktekkan ilmu ini Mbak Wira belum punya kesempatan untuk itu ya, sehingga ini masih katanya ya. Jadi Mbak Wira tegaskan ini masih katanya, benar atau tidak wallahu alam, namanya perkara yang gaib ya. Jadi kalau Anda diserang dengan Banaspati, maka ambillah jarum, kemudian tusuk bayang-bayang dari Banaspati tadi dengan jarum itu, maka niscaya Banaspati itu akan pergi. Nah, ini benar atau tidak wallahu alam. Mbah Wira juga belum pernah praktek karena Mbah Wira belum punya kesempatan untuk mempraktekannya. Loh Mbah, kok nggak dipraktekkan sekarang saja? Nah, karena bayang-bayang dari Banaspati ini kayak belum pernah ketemu gitu loh. Jadi itulah kenapa Mbah Wira belum sempat mempraktekannya. Mbah Wira biasanya kalau misalnya ketemu dengan entitas jin yang negatif, ada doa-doa, mantra-mantra yang dibaca ya, khusus memang ada, seperti Asma Kilat atau Asma Awan ya, itu bisa untuk menghalau jin-jin yang sifatnya negatif ya. Jadi Mbah Wira lebih ke menggunakan doa ya daripada menggunakan ilmu yang tadi itu, katanya begitu. Ini Mbah Wira bagikan apabila sedulur semua pendengar sekalian ada yang pernah punya pengalaman serupa, nanti boleh ketik di kolom komentar ya. Kita lanjut. Pertanyaan nomor 2, berapa dekatkah hubungan khodam dengan saya? Jadi ini kira-kira ya. Kenapa? Karena tidak ada alat ukur untuk mengetahui secara pasti kedekatan khodam dengan Anda ya. Kalau berapa jarak khodam berdiri dengan saya, nah itu bisa diukur pakai alat namanya meteran kan gitu, sekian meter. Tapi kalau berapa dekat hubungan, gimana kita mengukurnya? Jawabannya adalah apa? Dekat gitu ya, cukup dekat dan tidak dekat kan gitu ya. Maka dari ketiga jawaban itu adalah tidak dekat. Jadi memang perlu waktu ya bagi Anda untuk mendekati dia. Adapun yang Mbah Wira rekomendasikan ya, sarankan apabila Anda ingin mendekatinya, yaitu sering-sering jalin komunikasi yang baik. Ini Mbah Wira tidak tahu ya khodamnya ini hasil ritualannya praktisi siapa. Terus terang Mbah Wira juga tidak bertanya ini yang meritualkan siapa gitu ya, belinya di mana, harganya berapa. Jadi tolong apapun yang Mbah Wira sampaikan di sini bukan sebagai ajang untuk menjelekkan seorang praktisi atau membaik-baikkan seorang praktisi. Jadi tidak, Mbah Wira hanya murni membacakan apa yang Anda pertanyakan ya, kayak gitu. Jadi apabila Anda ingin hubungannya dekat dengan khodam, maka 2. Yang pertama yaitu rutinlah melakukan komunikasi, dan yang kedua rutinlah memberi hadiah. Untuk rutin melakukan komunikasi ya, komunikasi paling baik dilakukan sambil meditasi. Kenapa? Karena bagi orang awam, meditasi adalah suatu kondisi yang membuat kita paling peka, dalam kondisi yang paling peka. Jadi meditasinya itu dengan niat meningkatkan kepekaan diri gitu ya, sehingga ketika khodam kemudian Anda panggil dan Anda ajak komunikasi, ya itu langsung nyambung, klik dari hati ke hati. Ya ini kalau ingin dekat, rutinlah komunikasi. Ya komunikasi yang paling baik dilakukan sambil meditasi. Kemudian yang kedua, rutin membeli hadiah. Untuk hadiah ya bagi Ras Banaspati seperti ini, maka dia menjawab kurang suka minyak. Dia lebih suka diberi asap. Artinya apa? Kalau asap itu berarti dupa yang dibakar, bukan minyak yang dioles. Ya, loh Mbah, kalau aku pengen memberikan minyak bagaimana Mbah? Mudah. Minyaknya oleskan dulu ke dupa, baru dupanya dibakar. Nah itu juga menjadi solusi ketika Anda ingin memberikan hadiah minyak kepada dia. Tapi dia menjelaskan di sini bahwa dia lebih suka asap ya daripada minyak. Itu yang Mbah Wira jelaskan. Lalu kemudian kalau untuk dupa apakah Mbah yang direkomendasikan? Mbah Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu ya, cap Raja Omyang. Kenapa? Karena herbal. Apa maksudnya herbal? Herbal di sini ada tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga secara vibrasi energi baik sekali digunakan untuk benda-benda bertuah. Kemudian secara penggunaan juga tidak pedih di mata, tidak sesak di mata ya, tidak sesak di dada, tidak pedih di mata, sehingga aman digunakan untuk jangka panjang. Ya ini ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia. Anda cek aja dupa gaharu cap Raja Omyang, itu herbal ya. Jadi seberapa dekatkah hubungan khodam dengan saya? Jawabannya jauh ya. Nah pertanyaan nomor 3 yaitu
seberapa patuhkah Kodam terhadap perintah saya? Ya, seberapa patuhkah Kodam terhadap perintah saya? Jawabannya cukup patuh. Apabila Mbah Wira bagi jawaban itu menjadi 3 ya, sangat patuh, cukup patuh, dan tidak patuh, maka dia ada di cukup patuh. Kalau Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 75. Jadi cukup patuh gitu ya. Nah, kemudian maksimalkah dia ketika menjalankan perintah? Jawabannya maksimal. Namun ada tapinya ya. Ketika Anda menjalankan perintah ya, Anda sering tidak melihat siapa lawan yang Anda tuju. Ya, katakanlah buat ya, wahai Kodamku Banaspati, aku perintahkan kamu untuk membuat Mbah Wira menurut kepadaku, patuh kepadaku. Nah, itu Anda nggak melihat gitu lawan Anda siapa. Kalau lawan Anda Mbah Wira yang punya banyak pager, Mbah Wira yang punya banyak pasukan, kemudian Anda hanya menyuruh satu pasukan untuk membuat Mbah Wira ya terpengaruh pikirannya kepada Anda, ya Kodam Anda sama dengan mati bunuh diri gitu loh. Jadi lihat dulu lawan Anda. Kalau lawan Anda lebih kuat, ya jangan satu yang disuruh. Itulah kenapa, nah ini ya, nanti nyambung ke pertanyaan nomor 5. Itulah kenapa afirmasi yang Anda berikan dari kemarin belum terwujud. Karena orang yang Anda tuju itu pagernya banyak, dia juga punya Kodam pendamping. Gitu loh ya, ini kata Kodam. Kenapa kok perintah Anda dari kemarin sampai sekarang belum terwujud? Karena lawan Anda berat. Jadi apa ya? Ini hampir semua orang mengalaminya ya, bahwa ketika dia menjalankan afirmasi itu tidak lihat-lihat siapa lawannya gitu. Oleh Kodamku, aku perintahkan kamu untuk mempengaruhi pimpinanku supaya pimpinanku ini nurut, patuh, tunduk padaku. Loh, lupa dia bahwa pimpinan itu juga pasti punya pegangan gitu loh. Ya nggak mungkin lah pimpinan disuruh tunduk, nurut, patuh pada lu. Emang lu siapa kan gitu. Ini maksudnya untuk umum ya, untuk umum, bukan untuk klien nomor berapa tadi? Klien nomor 4805 saja ya, tapi ini untuk umum. Seringkali orang ngasih perintah tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Lagi, wahai Kodamku, buatlah wanita itu, si kembang desa itu jatuh cinta padaku. Tapi upayanya nggak ada sama sekali. Kenal enggak, punya nomor teleponnya enggak, main ke rumahnya enggak, komunikasi yang baik juga enggak. Tapi suruh membuat mawar kembang desa jatuh cinta secinta-cintanya, lah gimana bisa gitu loh. Nah ini loh ya, yang orang tuh sering kali lupa bahwa tuah itu butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya. Loh, maksudnya gimana Mbah, tuah itu butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya? Contoh begini, Mbah Wira mengafirmasikan, wahai Kodam gitu kan. Ini pertanyaan nyata dan ada di grup dulu ya. Wahai Kodam, hadirlah ke sini, aku punya perintah untukmu. Kemudian afirmasinya berbunyi begini, aku jualan jasa pemasangan wifi gitu kan. Maka aku perintahkan padamu untuk menghadirkan gitu kan ya, orang-orang yang butuh wifi, anak-anak muda yang punya online shop, anak-anak muda yang punya bisnis online, punya cafe, sehingga dia butuh wifi ya, agar memesan wifi-nya padaku. Buat mereka yang melihat iklanku, tertarik dengan iklanku, kemudian memesan jasa pemasangan wifi kepadaku. Ini afirmasi ya, ini afirmasi, ini perintah. Tapi harus ada usaha nyata sebagai jalan masuknya tuah. Kalau dia mengafirmasikan buat orang yang melihat iklanku tertarik, berarti syaratnya apa usaha nyata? Dia harus punya iklan. Dia harus bikin banner, dia harus bikin poster, harus bikin selebaran yang menyatakan bahwa nama si X buka jasa pemasangan wifi. Kasih nomor, biar kalau orang melihat jasanya kemudian tertarik, tahu harus menghubungi siapa. Gitu kan? Apakah cukup sampai di sini usaha nyatanya? Tidak. HP-nya harus sering aktif. Kenapa? Karena kalau Kodam sudah membuat orang yang melihat iklan itu tertarik, bisa menghubungi nomor yang dipasang di situ, tapi nomor dihubunginya susah setengah mati, ya orang akan berpindah ke lain hati. Dan ini Mbak Wira buktikan sendiri. Ketika Mbak Wira melihat selebaran, tapi orang yang dihubungi susahnya setengah mati, di WA cuma di-read doang, di telepon gak diangkat-diangkat, ya akhirnya Mbak Wira pindah ke lain hati. Gitu loh ya, itu salah manusianya. Kenapa dia punya HP, tapi nggak dimaksimalkan? Kodam sudah membuat orang datang padanya, tapi mau closing atau tidak itu tergantung dari pelayanannya. Itulah yang Mbak Wira bilang, Mbak Wira sampaikan bahwa jalan masuknya tuah itu melalui usaha nyata. Akhirnya Mbak Wira pesan di tempat lain. Dan benar, di telepon langsung diangkat. Orangnya mau datang ke rumah, mau menjelaskan bla 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 dan lain sebagainya. Closing akhirnya jadi. Gitu loh ya. Ini loh yang orang tuh sering lupa, usaha nyata yang mengiringi agar tuah tersebut terjadi. Misal, Anda ingin agar pimpinan menyetujui dengan
apa yang Anda pikirkan menyetujui dengan apa yang Anda inginkan. Usaha nyatanya apa? Dekati pimpinan, sampaikan apa yang Anda inginkan. Pak, saya pengen toilet itu jangan ditaruh di belakang, Pak. Serem. Pindah ya, Pak, taruh di depan. Oh gitu, kenapa kok begitu? Ya saya pengennya gitu, Pak. Saya sebagai karyawan di perusahaan maju mundur ini, kalau toiletnya di belakang nggak setuju, Pak. Toiletnya taruh di depan ya, Pak ya. Biar saya kalau mau kencing gampang. Gitu. Jadi bukan hanya afirmasi kepada kodam, wahai kodamku, pengaruhi pimpinanku agar memindah toilet dari belakang ke depan. Tapi Anda nggak pernah ngomong apa yang Anda inginkan, ya pimpinan nggak pernah tahu. Paham ya? Misal Anda menuntut kenaikan gaji, wahai kodamku, aku afirmasikan kepadamu untuk mempengaruhi pimpinan agar mau menaikkan gajiku. Ngomong ke pimpinan Anda juga, Pak, tolong Pak ya, karena ini bensin juga udah naik Pak, solar naik, harga minyak naik, harga telur naik, cuman resleting doang Pak yang turun. Tolonglah Pak, gajinya dinaikkan, kami akan berjanji bekerja dengan lebih baik. Gitu. Nanti kodam disitu akan bekerja, mempengaruhi pikiran agar setuju dengan apa yang Anda minta. Gitu loh ya. Nah kalau Anda nggak pernah ngomong untuk demo naik gaji gitu kan, berita alasannya kenapa harus naik gaji, ya pimpinan nggak akan pernah tahu. Ini loh yang Mbak Wira bilang, sebagai apa? Usaha nyata itu adalah jalan masuknya tuah. Bisa dipahami ya, ini logik dasar banget. Makanya Mbak Wira sering ketawa ketika orang itu mengharapkan tuah tapi dia nggak mau usaha. Lucu. Kenapa? Karena khodam itu adalah pelancar jalan. Kalau kita tidak pernah membuatkan jalan, apa yang mau dilancarkan gitu loh. Ibarat Anda punya tandon, isinya adalah 1 liter. Rezeki Anda kaplingnya adalah 1 liter. Setiap hari yang keluar itu adalah 100 mili gitu kan, selama 10 jam sehingga 100 liter. Maka dosa, perilaku buruk, karma buruk itu adalah lumut yang menghambat keluarnya rezeki 1 liter tadi. Nah khodam sebagai rekan kerja itu membuat lumut-lumut tadi itu hilang, memperlancar rezeki yang macet sehingga tetap keluar sebanyak 1 liter. Itu khodam. Kalau tandon tadi tidak Anda buat jalan keluarnya rezeki, tidak ada usaha nyata, ya khodam mau mengeluarkan rezeki dari mana? Orang rezeki itu asalnya bukan dari khodam, rezeki itu asalnya dari Tuhan, kan gitu. Ya. Nah, kalau Anda buatkan jalan masuknya tuah, macet, nah baru di situ khodam bekerja untuk membuatnya lancar. Paham ya? Jadi tolong bedakan antara khodam dan Tuhan. Asalnya rezeki dari Tuhan, khodam hanya membantu agar rezeki itu lancar. Asalnya rezeki dari Tuhan, karyawan itu hanya membantu Anda jualan supaya dagangan Anda lebih laris. Nah, khodam itu seperti karyawan. Pak, saya mau naik motor. Oke, pakai helm, pakai jaket. Loh, biar apa? Biar selamat, kan gitu. Loh, keselamatan tuh asalnya dari Tuhan, betul. Tapi kalau Anda nggak pakai helm, nggak pakai jaket, ada jatuh ya mati gitu. Loh, itu matinya orang itu dari Tuhan. Ya benar. Tapi Anda wajib berusaha menghambat agar kematian itu agak jauh. Dengan cara apa? Pakai wasilah proteksi, wasilah keselamatan dan jaga diri. Namanya helm dan jaket. Kalau bahaya itu bersifat gaib, namanya khodam. Anda mau ini kasus lain ya, Anda mau dagang. Saya mau dagang Pak, oke, dagang apa? Dagang bubur ayam. Biar apa? Biar bisa naik haji, ya tukang bubur naik haji kan gitu. Oke, buat masakan yang enak, pasang banner. Loh, buat apa pasang banner? Loh ya biar orang tahu Anda jualan bubur. Malah nggak usah pasang banner. Kalau memang udah rezeki pasti akan datang. Kalau udah rezeki nggak akan kemana. Ya bener. Kalau udah rezeki nggak akan kemana. Tapi kalau Anda nggak kemana-mana, nggak usaha, ya mau rezeki dari mana gitu. Oh rezeki dari Tuhan. Loh ya bener, rezeki dari Tuhan. Tapi Anda wajib usaha nyata. Namanya apa? Ikhtiar. Baru tawakal kan gitu. Ikhtiar berupa apa? Pasang banner, pasang brosur, layani dengan baik, masak bubur ayam yang enak, buka tokomu, bersihkan warungmu, piringnya yang bagus, yang rapi, kalau pakai mangkok-mangkoknya yang bersih. Nah itu usaha nyata. Kalau nanti ada orang yang iri, ngirim Anda guna-guna supaya warung Anda sepi, lah baru di situ khodam bertindak. Pagar gaib, wasilah keselamatan dan jaga diri dari gangguan gaib.
Itulah ya. Rezeki asalnya dari Tuhan. Betul. Khodam itu ibarat karyawan yang membantu kita supaya bubur ayam kita lebih laris, sehingga rezeki lebih banyak. Rezeki kan sudah ada kaplingnya. Betul. Tapi kalau nggak kita upayakan dengan baik, kita dulu ada pengotor-pengotor yang membuat macet. Disitulah khodam berperan. Ya, supaya lebih lancar. Lah, apa bedanya khodam dengan pesugihan? Bedanya adalah kalau rezeki Anda jatahnya kaplingnya adalah 1 liter, maka khodam akan membuat 1 liter itu keluar semua lancar tanpa hambatan. Tapi tidak akan lebih dari 1 liter. Kalau pesugihan, kapling Anda 1 liter, keluarnya bisa 4 liter, bisa 5 liter. Dari mana sisanya itu? Yaitu dari rezeki anggota keluarga yang Anda hisap melalui khodam pesugihan. Nah, inilah bedanya di situ. Jadi kalau khodam biasa non pesugihan tidak akan membuat rezeki Anda bertambah banyak, tapi kalau pesugihan itu akan melebihi kaplingnya. Itulah kenapa seringkali ya kita jumpai fenomena anak cucu dari orang yang memiliki pesugihan tuh mohon maaf secara kehidupan susah ya. Kenapa? Karena itu tadi habis disedot dulu oleh si pemilik pesugihan. Ya, ini betul atau salah wallahu alam ya. Kenapa? Karena yang namanya misteri gaib itu juga Mbak Wira masih meraba-raba. Mbak Wira juga masih belajar dan bertanya-tanya. Nah, ini sedikit yang Mbak Wira ketahui, Mbak Wira bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda semua supaya Anda tidak salah langkah. Bahwa yang namanya khodam itu tetap butuh usaha nyata, bukan hanya sekedar afirmasi, nyuruh-nyuruh lalu kemudian Anda berharap tuahnya kencang ya. Bagaimana penjelasannya? Seperti yang telah Mbak Wira jelaskan tadi. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Apakah offering kegemaran beliau dari saya dupakah atau minyak? Jadi yang dibakar berarti dupa ya, bukan minyak. Mana yang dia lebih senang? Yang lebih senang adalah dupa. Pertanyaan terakhir, apakah tugas dari saya yang sedang dia kerjakan, dia jalankan? Sudah Mbak Wira sampaikan, untuk tugas yang dijalankan tadi adalah mempengaruhi pikiran rekan kerja agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Nanti untuk testimoninya ada di video supaya Anda tahu bahwa 21 menit ini Mbah Wira ngobrol bukan hanya sekedar omong kosong dan halusinasi, tapi ada bukti nyata dari klien yang di Terawang. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan ataupun ingin diceritakan boleh ya. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan juga tidak masalah. Silakan. Terima kasih. Selamat malam.